and welcome. Perkenalkan, nama saya Vera Melnanda Manik dengan NIM 210502037 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video yaitu untuk menambah wawasan kita dan untuk memenuhi tugas individu saya pengganti ujian akhir semester dari mata kuliah penganggaran perusahaan yang diampu oleh dosen Ibu Bebi Kendida Hasibuan SEMSI. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai manfaat penganggaran bagi sebuah perusahaan. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai apa itu anggaran. Jadi, anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Pada saat kita mencari berbagai pengertian anggaran, maka akan dikeluarkan dari berbagai definisi yang berbeda. Nah, untuk itu, saya di sini akan memaparkan berbagai unsur-unsur utama anggaran. Yang pertama, anggaran mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi manajemen, khususnya fungsi perencanaan dan pengendalian. Yang kedua, anggaran dinyatakan dalam bentuk kuantitatif atau unit dan moneter. Yang ketiga, anggaran mencakup periode tertentu, pada umumnya jangka pendek. Yang keempat, anggaran harus dapat dijadikan alat bantu manajemen dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus mengendalikan operasi perusahaan. Dan yang terakhir, anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil operasi yang sesungguhnya. Oke, important. Tadi kan kita udah membahas mengenai perencanaan dan pengendalian. Nah, menurut Hansen dan Mowen pada tahun 1997, perencanaan dan pengendalian adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Perencanaan melihat ke masa depan, yaitu masa menentukan tindakan-tindakan apa aja yang harus dilakukan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Sedangkan jikalau dia pengendalian, untuk melihat ke belakang, yaitu menilai apa yang telah dihasilkan dan membandingkan dengan neraca yang telah disusun. Dari tadi kan sepertinya kita membahas dan membicarakan mengenai anggaran. Nah, mengapa ya harus ada anggaran itu? Ya, karena di dalam anggaran itu ada tujuan dan manfaatnya. Dan pada saat ini itu merupakan topik utama yang sedang kita perbincangkan. Oke, the first kita akan membahas mengenai tujuan anggaran. Yang pertama, memaksa manajer untuk membuat rencana. Yang kedua, memberikan informasi sumber daya yang dapat mengangkat kualitas pengambilan keputusan. Yang ketiga, sebagai standar bagi evaluasi kinerja. Dan yang terakhir, meningkatkan komunikasi dan koordinasi. The second, kita akan membahas mengenai manfaat anggaran. Yang pertama, segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. Yang ketiga, memotivasi pegawai. Yang keempat, menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai. Yang kelima, menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Yang keenam, sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan seefisiensi mungkin. Dan yang terakhir, sebagai alat pendidikan bagi para manajer. Oke, mau melati indah di taman, indah lagi ke Mas Rasi. Akhir kata saya ucapkan cukup sekian dan terima kasih.